Ya, Anda sekalian, hari ini kita akan masuk ke materi kita yang lanjutan materi minggu lalu, yaitu tentang persamaan eksponen. Nah, kalau minggu lalu sudah ada dua bentuk persamaan eksponen yang kita pelajari, maka sekarang kita masuk ke bentuk yang ketiga, yaitu persamaan eksponen berbentuk persamaan kuadrat. Nah, adapun bentuk umumnya ada Ibu tuliskan di bawah ini, begitu ya kira-kira. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Nanti kalian boleh lakukan pemisalan dari bentuk ini, lakukan pemisalan sehingga nanti dia akan membentuk suatu persamaan kuadrat. Nah, ketika sudah membentuk suatu persamaan kuadrat, maka kita akan faktorkan. Nah, setelah dapat faktornya, kita akan kembalikan ke pemisalan yang kita lakukan tadi. Nah, untuk lebih mengerti, maka kita buat dulu satu contoh untuk kita pahami bersama. 3. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Diminta tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x tambah 2 pangkat x tambah 1 sama dengan 8. Nah, ini yang Ibu katakan tadi ya. Ini nanti membentuk bentuk persamaan kuadrat ini nanti. Oke. Nah, apa yang terlebih dahulu kita lakukan? Kita harus cari nanti dari bentuk ini sama-sama punya p pangkat fx, p pangkat fx. Oke. Nah, berarti ini kita ubah dulu. Masih ingat kan sifat eksponen a pangkat m dipangkatkan dengan n, hasilnya ini adalah a pangkat m kali m. Nah, demikian juga dengan 2 pangkat 2x. 2 pangkat 2x berarti itu kan sama itu 2 kali x. 2 kali x. 2 kali x itu berarti boleh kita tuliskan 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan x, atau sama juga ini dengan 2 pangkat x kita pangkat dengan 2. Oke? Karena dia kita harus buat bentuk persamaan kuadrat, maka kita ambil ini yang bentuk persamaan kuadrat pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2x ini boleh Ibu ganti menjadi 2 pangkat x dipangkatkan lagi dengan 2. Berarti Ibu tulis 2 pangkat x kita pangkatkan lagi dengan 2. Nah, ini untuk yang pertama. Tambah. Nah, sekarang ini 2 pangkat x tambah 1. Kita buat lagi di sini. 2 pangkat x tambah 1. Masih ingat kan sifat eksponen a pangkat m tambah n itu didapat dari mana? Dari a pangkat m dikali a pangkat n. Berarti 2 pangkat x tambah 1 ini boleh kita ubah menjadi apa? 2 pangkat x, ya kan? Kali, di sini berarti 2 pangkat 1. Oke ya. Berarti kalian harus pintar-pintar dulu ubah bentuk ini. Sehingga dia nanti membentuk yang namanya persamaan kuadrat. Nah, ini tadi hasilnya apa? 2 pangkat x kali 2 pangkat 1 sama dengan 8. Oke. Nah, 2 pangkat 1 kan 2. Boleh kan Ibu buat begini jadinya. 2 pangkat x dikuadratkan tambah 2 kali 2 pangkat x. 8-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi minus 8 ini sama dengan 0. Nah, inilah yang Ibu sebut tadi dengan bentuk persamaan kuadrat. Jadi di sini kita sama-sama punya yang namanya 2 pangkat x dan 2 pangkat x. Gitu ya kira-kira. Nah, berarti nanti kalau bertemu dengan soal seperti ini, usahakan di sini kita harus dapatkan yang sama gitu. Yang akan kita misalkan itu yang sama di sini. Sudah? Berarti langkah kita selanjutnya adalah kita misalkan, kan kita sudah dapatkan 2 pangkat x. Misalkan saja 2 pangkat x itu adalah katakan si A. Boleh ya, nggak mesti A, B, C pun terserah. Oke. Jadi kalau kita misalkan 2 pangkat x sama dengan A, berarti 2 pangkat x kan A. Berarti jadi apa nanti di sini? Berarti muncullah A. Kan 2 pangkat x yang dikuadratkan, berarti jadi A kuadrat tambah ini 2 kali 2 pangkat x. Siapa 2 pangkat x? 2 pangkat x-nya A juga. Berarti 2A kurang 8 sama dengan 0. Nah, kan membentuk persamaan kuadrat kan? Ini membentuk yang namanya persamaan kuadrat. Nah, kalau muncul di persamaan kuadrat, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah silahkan faktorkan. Nah, A kuadrat tambah 2 kali A kurang 8. Kalau difaktorkan berapa kira-kira? Begitu ya. Sama dengan 0. Karena di sini cuma A, berarti di sini A, ini juga A. Nah, gimana cara memfaktorkan? Ini pelajaran SMP. Cari dua bilangan, kalau dikalikan di sini di angkanya 1 kali minus 8. Kalau dikali minus 8. Ya. Tapi kalau dijumlahin di tengah ini, tambah hasilnya adalah 2. Berarti cari kali-kali 8. Kali-kali 8 cuma 2 aja. Apa aja? 1 kali 8 sama 4 kali 2. Berarti angkanya pasti 4 sama 2. Nah, karena ini minus, berarti salah satunya pasti negatif. Nah, karena penjumlahannya positif, berarti yang lebih besar itu positif. Berarti di sini buat minus 2. Coba kita tes. 4 kali minus 2 minus 8. 4 tambah minus 2 ya 2.
Berarti ini langsung kita buatkan. Angka yang kita dapatkan plus 4 sama minus 2. Oke ya. Nah, sekarang kita cari faktornya. Kita cari akarnya ya namanya. Oke. Berarti kita tulis A tambah 4 sama dengan 0, atau satu lagi apa? A kurang 2 sama dengan 0. Berarti A yang kita dapatkan berapa di sini? 4. Berarti di sini minus 4, atau A sama dengan ini berpindah jadi 2. Nah, sekarang ini bukan jadi jawaban si A, karena dia kan pangkat X. X yang memenuhi yang harus kita cari. Nilai X, berapakah nilai X di sini supaya persamaan ini menjadi benar, bukan nilai A. Maka kita kembalikan dia ke pemisalan. Oke, kita kembalikan ke pemisalan. Nah, tadi siapa yang kita misalkan? Yang kita misalkan adalah 2 pangkat X sama dengan A. Berarti 2 pangkat X sama dengan A. Oke, berarti 2 pangkat X sama dengan A-nya minus 4. Nah, sekarang ibu tanya, 2 pangkat berapakah hasilnya minus 4? Nah, begitu ya kira-kira ya. 2 pangkat berapakah hasilnya minus 4? Kan tidak ada. Karena 2 pangkat berapapun mau kamu buat di sini tidak akan pernah hasilnya negatif. Ya. Mau 2 pangkat negatif kian pun di sini 2 pangkat minus 1 hasilnya ya setengah. Itu kemarin yang ibu katakan bahwa kalau basisnya ini bilangan dasar ini adalah bilangan positif, mau dipangkatkan dengan berapa saja pun ya di sini, mau bilangan positif atau negatif, hasilnya pasti positif. Tidak akan pernah negatif. Jadi ini tidak akan ada hasilnya, maka ini minus 4-nya tidak akan memenuhi. Maka kita masuk ke A sama dengan 2. Berarti kita tulis lagi 2 pangkat X sama dengan, kan A yang kedua itu 2. Nah, ini gimana cara nyarinya? 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1 ya. Kan sama ya 2 dengan 2 pangkat 1 kan. Nah, ini sudah sama-sama basisnya kiri dan kanan. Ini berarti masuk ke persamaan eksponen yang kita pelajari minggu lalu. Karena sudah sama basisnya, berarti ini tinggal kita coret, maka kita tinggal dapat bahwa nilai X itu sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaian dari permasalahan kita yang pertama ini ya cuma 1. Nah, si angka 1. Boleh ya kira-kira mengerti dengan penjelasan ibu. Nah, sekarang kita akan lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, soalnya adalah 3 kali 9 pangkat X kurang 10 kali 3 pangkat X tambah 3 sama dengan 0. Nah, ibu ingatkan ini nggak boleh ya sekali-sekali dikalikan langsung ini ya. 3 kali 9 jadi 27 pangkat X. Nggak bisa. Karena kemarin sudah ada sifat-sifat eksponen yang kita pelajari yang bagaimana yang bisa dikalikan. Oke? Nah, apa langkah pertama kita? Langkah pertama kita lihat di sini ada 3 pangkat X sama ada 9 pangkat X. Nah, berarti ini 9 ini boleh kita ubah ke basis 3 supaya sama-sama 3 pangkat X nanti dia. Oke, kita buat di sele-sele. 9 pangkat X. Ternyata 9 itu adalah 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 ini kita pangkatkan lagi dengan X. Sama itu dengan berapa tadi ibu katakan? Sama ini dengan kita balikkan posisinya. X-nya dulu di sini, baru dipangkatkan dengan 2. Kan sama-sama muncul 3 pangkat X. Itu langkah pertamamu ya. Oke. Silakan ubah yang bisa diubah. Kalau ada penjumlahan di sini bagaimana mengubahnya, kalau ada pengurangan gimana mengubahnya. Oke. Berarti ibu tulis. Maka ini bentuknya menjadi 3 kali 3 pangkat X dipangkat 2 kan, kurang 10 kali 3 pangkat X tambah 3 sama dengan 0. Nah, karena ini kan sudah membentuk persamaan kuadrat, ada kuadrat di sini. Dan ada 3 pangkat X dan ada 3 pangkat X. Maka kita langsung aja lakukan pemisalan. Siapa yang kita misalkan? Misalkanlah si 3 pangkat X itu adalah, katakan B. Oke, berarti apa persamaan yang baru yang kita dapatkan? Ini tetap angka 3. Maka ini menjadi 3 kali 3 pangkat X-nya adalah B, berarti B dikuadratkan, berarti B kuadrat kurang 10 kali 3 pangkat X-nya adalah B tambah 3 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat yang muncul. Maka persamaan kuadrat yang muncul ini akan kita apakan? Akan kita faktorkan. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Tetap ingat pelajaran sewaktu SMP. Oke? Maka ibu buat dalam kurung sama dengan 0. Karena di sini ada angka 3, maka di sini ada 3B. Tetap di sini ada 3B. Nanti kita bagi 3. Oke? Nah, cari 2 bilangan kalau dikalikan hasilnya adalah yang ujung dengan ujung ini. 3 kali 3. Kalau dikali hasilnya 9, tapi kalau dijumlah hasilnya yang di tengah. Minus 10. Berarti ini kalau dikali katanya 9, kalau ditambah minus 10. Kali-kali 9 cuma 2 nya. 1 kali 9 sama 3 kali 3. Iya kan? 3 kali 3. Otomatis angkanya ini pasti 1 dengan 9 karena sini minus 10.
Nah, karena ini positif berarti ini minus 1 dan minus 9. Minus 1 kali minus 9 positif 9, minus 1 tambah minus 9 minus 10. Berarti angkanya langsung Ibu buat kemari, minus 9 dengan minus 1. Nah, kalau kita kalikan ini kan 3B kali 3B kan 9B kuadrat, padahal yang diminta cuma 3B kuadrat. Maka salah satu harus kita bagi dengan angka 3. Salah satu ya, karena itu perkalian. Oke, maka carilah di sini yang mana yang bisa dibagi dengan 3. Yang semuanya bisa dibagi dengan 3. Ini ya bisa ya. 3 bagi 3, 9 bagi 3. Ayo. 3 bagi 3 tinggal B. Berarti tulis B kurang 9 bagi 3 dapat 3. Kali ini tetap karena perkalian. Satu aja yang dibagikan. 3B kurang 1 sama dengan 0. Maka kita tinggal cari. Maka B kurang 3 sama dengan 0 atau 3B kurang 1 sama dengan 0. Berarti B ini sama dengan berapa? Berpindah ini menjadi positif 3. Sedangkan ini nanti 3B sama dengan positif 1, maka B-nya sama dengan 1/3. Nah, tadi kan sudah Ibu katakan soalnya permintaannya X, bukan B. Maka apa yang kita lakukan? Kita kembali ke pemisalan. Ya, kita kembali ke pemisalan. Nah, siapa tadi yang kita misalkan? Yang kita misalkan itu adalah 3 pangkat X sama dengan B. Maka kita tulis 3 pangkat X yang pertama sama dengan B. Berarti 3 pangkat X yang pertama itu, B-nya yang pertama itu 3. 3 itu 3 pangkat 1. Nah, sudah sama-sama basisnya. Sama-sama basis 3, berarti tinggallah pangkatnya. Berarti X sama dengan 1. Ya, ini yang pertama, itu pasti memenuhi. Nah, yang kedua adalah 3 pangkat X-nya tadi katanya juga sama dengan B. B yang kedua berapa? 1/3. Berarti 3 pangkat X sama dengan 1/3. Nah, kalau di eksponen kemarin 1/3 ini boleh kita ubah menjadi berapa? 3 pangkat minus 1. Sudah ada ya kita pelajari ini ya. 3 pangkat minus 1. Maka sudah sama-sama 3, sama-sama 3. Maka X yang kedua yang kita dapatkan adalah minus 1. Maka himpunan penyelesaian dari soal kita yang kedua ini adalah minus 1 dengan 1. Boleh ya kira-kira? Ya. Oke, nah dari 2 contoh yang sudah Ibu berikan, semoga kalian paham tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang persamaan eksponen berbentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk membuat kalian semakin paham akan apa yang Ibu ajarkan, silahkan kerjakan tugas yang Ibu berikan di GCR nanti. Nah, tetap sehat Ananda sekalian, selamat pagi.